pertama sekali yang harus kita pahami adalah bahwasanya ibadah itu menjalankan perintah Allah, itu yang ibadah. Kalau disuruh oleh Allah lakukan, lakukan, disuruh oleh Allah, berhenti, berhenti. Maka, ini yang perlu kita pahami dengan baik dan kita sadari. Kadang-kadang perempuan ketika dia haid, dia tidak sholat, dia merasa keberatan. Padahal ibadahnya perempuan di waktu haid adalah tidak sholat. Karena itu perintah Allah, jangan sholat gitu, itu ibadah. Ya, maka ketika kita hidupkan rasa seperti itu, maka kita sebenarnya, perempuan merasa berada di atas amal ibadah terus. Sehingga hatinya tidak, merasa futur begitu walaupun tak sholat, tak puasa, juga tak membaca Al-Quran. Terus ya, ibadah, yang tidak terlarang bagi perempuan di bulan Ramadan, di waktu haid adalah zikir kepada Allah. Ya, membaca Al-Quran terlarang, sholat terlarang, puasa terlarang. Tapi ada satu lagi yaitu bersedekah umpamanya. Bersedekah itu dengan segala macam bentuknya, bukan dengan uang saja, dengan tenaga, dengan pembicaraan, yang bermanfaat untuk orang lain. Dan terutama sekali ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh perempuan sehingga karena, muncul kekesalan-kekesalan. Kita perempuan nih kerjaan di dapur terus, tidak ada berhentinya. Mensetrika, mencuci, ya merawat anak, dari hari ke hari itu saja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kalau kita menyadari apa yang dilakukan itu bukanlah hal main-main ya, adalah ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu-ibu bangun di waktu sahur menyiapkan makan sahur untuk keluarganya, anak, istri, suaminya, maka dia sesungguhnya melakukan amal ibadah yang sangat besar ya. Jadi, dia, harus menghadirkan hati pada waktu itu. Jadi sebenarnya begini ya, ibadah yang paling baik itu adalah menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala darinya dalam segala kondisi. Nah, inilah yang akan mencegah kita dari, futur tadi, ya. Kadang-kadang walaupun orang beramal banyak, sholat tahajud, baca Quran banyak, puasa lagi, tapi hati tidak hadir begitu, kosong saja begitu. Jadi ini semacam ritual jasadiah, berbentuk fisik saja, tapi, jiwanya tak hidup. Kadang-kadang ada orang yang bentuk fisiknya tak melakukan ibadah apa-apa, tapi hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah seperti inilah mungkin yang paling terbuka untuk, ibu-ibu yang lagi haid ya. Jadi, redha dengan keputusan Allah ini adalah takdir untuk perempuan tidak berpuasa, kemudian dia hatinya selalu berzikir disertai dengan lidah dan memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada, lingkungan terutama keluarganya dulu, suami dan anak-anak, dan kepada, orang lain kalau bisa. Insya Allah ya akan hidup seperti itu jiwanya. Kalau kita umpamanya di Indonesia ya, kita, kumpulkan uang sedikit begitu, tetapi agak berbekas lah gitu ya. Kita kasih sembako, kita betul-betul datangi orang yang kurang mampu itu, ya. Ini akan menghidupkan, menghidupkan jiwa sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa sekali rasanya. Makanya Rasulullah dalam segala kesempatan sering mengingatkan perbanyak sedekah-sedekah. Kenapa? Ketika kita bersedekah itu akan menghidupkan jiwa, tapi sedekah yang betul-betul seharusnya kita sendiri yang mengasihkannya. Terasa begitu manfaat bagi orang yang menerima, waktu itu jiwa kita akan bergejolak, hidupnya begitu ya, akan sangat bersemi rasanya begitu. Ya, wallahu alam. Jadi banyak sebenarnya amal-amal ibadah yang bisa dilakukan oleh perempuan walaupun dalam kondisi haid. Wallahu a'lam bishawab.